Yo guys, kembali lagi bersama gua Ken Wilboy. Di video kali ini gua akan kasih tahu kalian sebuah rahasia trading yang gua rasa ini 99% belum tahu. Ya, bagaimana cara baca pergerakan para bandar atau para institusi ketika kita trading. Karena seperti yang kita tahu, ketika kita trading, apapun yang lu tradingin ya, lu mau saham, mau kripto, mau forex, yang bisa gerakin market itu bandar. Institusi, mereka yang punya modalnya, punya uangnya untuk menggerakkan market. Kita retail nggak bisa gerakin market. Kita uangnya terlalu kecil, nggak bisa gerakin market. Bahkan gua sekalipun yang trading pakai puluhan ribu dolar, ratusan ribu dolar, itu masih, kalau di market forex apalagi, itu tuh masih, aduh, setai kuku ya. Jadi, nggak akan pernah bisa kita gerakin market. Forex yang begitu besar, perputarannya satu hari triliunan dolar, itu nggak bisa. Nah, bagaimana kita sekarang bisa ngebaca pergerakan bandar? Kenapa ini penting? Karena kalau kita nggak bisa gerakin market, kalau kita mau profit, berarti bukan hanya asal tarik-tarik garis segala macam, tarik-tarik garis, pakai indikator, asal. Enggak dong. Karena kan market ada yang gerakin, para bandar itu. Makanya kalau kita mau profit, kita harus ikutin para bandar atau para institusi itu. Karena kita, para retail tuh nggak bisa gerakin. Yang bisa gerakin adalah bandar. Kita tarik-tarik garis deh. Atau indikator. Menurut indikator, oh ini udah saatnya buy. Kata bandar, oh belum, masih harus turun. Mau ngomong apa? Ya, turun terus. Oh ini udah saatnya sell nih. Kata indikator atau kata ketarik garisan kita. Kata bandar, Enggak, masih naik terus. mau ngomong apa? Ya. Nah, itu makanya penting banget kita bisa baca pergerakan bandar kalau mau profit konsisten. Oke. Ini lihat salah satu portofolio trading, akun trading gua. Kita ke HP. Ini lihat dari modal 100 dolar, total profitnya 69.000 dolar. Wow, berarti modal 1 jutaan, total profitnya 1M. Lihat di atas kiri ini, akunnya sekarang 69.600, total profitnya 69.500, modalnya cuma 100 dolar akun ini. Kenapa bisa? Salah satunya karena gua berusaha membaca pergerakan bandar. Gua nggak bilang, Oh, gue bisa tahu setiap bandar bergerak. oh enggak, banyak bandar juga banyak yang pintar-pintar ya. Lebih pintar dari kita lah, lebih pintar dari gua. Tapi setidaknya gua berusaha ya, sudah bisa membaca mungkin nggak seluruh pergerakan bandar, tapi sebagian dari pergerakan bandar. Kita bisa baca sebagian pergerakan bandar aja udah bisa profit luar biasa seperti ini ya, kayak yang di HP gua nih. Loss-nya tetap ada, tapi kebanyakan profitnya. Oke, gimana caranya gua baca pergerakan bandar? Oke. Jadi, di mana sih harga bandar-bandar sering entry ya? Antara open posisi buy ataupun sell. Kita lihat, yang pertama yang kalian harus pelajari kalau mau baca pergerakan bandar adalah gimana caranya. Jadi bandar itu biasa masuk di market di dua titik ya, di dua tempat ini. Yang pertama antara di area support atau resisten. Yang kedua adalah di area imbalance. Apa itu? Oke, gue jelasin ya. Area support dan resisten, ya mungkin udah sering dengar, itu adalah area di ujung. Ya, ini di ujung high atau di ujung low, ya, pucuk atas atau di pucuk bawah, di titik pucuk atau lembah bahasa Indonesia itu, tapi mungkin orang-orang lebih sering dengar di titik high atau di titik low. Di mana bandar kalau di titik high alias area resisten, bandar itu sering nge-sell. Kemudian di area support atau di area lembah, ya di area support tuh di bawah, kita sebut pucuk bawah lah ya, pucuk bawah. Di pucuk bawah, area pucuk bawah itu biasanya bandar nge-buy atau para institusi nge-buy. Alasannya apa? Contoh, ini di atas ya, area resisten. Kita bisa bilang, oh ini area resisten. Kenapa? Karena udah di pucuk. Di pucuk itu harganya udah mahal. Kan ini harga tertingginya dalam periode waktu tertentu, dalam periode waktu akhir-akhir ya, di periode waktu di sekitaran ini adalah harga tertingginya. Biasanya yang bandar lakukan adalah mereka ngejual di harga tinggi dong. Karena gini,
Coba kalian membeli sesuatu. Ini balik lagi ke psikologi manusia. Harganya udah tinggi nih. Ya kalian jual lah. Itu udah common sense. Orang pengen jual di harga tinggi, beli di harga rendah. Supaya untung kan? Supply and demand hukumnya. Nah, cara tahu harga tertinggi atau harga terendahnya gimana? Nah, di area resisten itu biasanya orang banyak yang ngejual sehingga harganya mantul. Betul. Kalau di area support, orang banyak beli. Kenapa? Karena itu harga terendah di periode waktu tertentu. Di periode waktu tersebut, itu adalah harga terendahnya. Kalau udah nyampe harga terendah, orang banyak beli dong. Soalnya bakal berpikir, Oh, ini harga terendah loh. kebanyakan orang berpikir ini bakal naik, ini bakal naik. Terus yang terjadi apa? Beneran naik. Nah itu. Karena apa? Bandar pun sama. Para institusi, mereka pengen jual di harga tinggi, beli di harga rendah. Coba ya kita lihat. Ini di pucuk atas atau di area resistennya. Kita bisa lihat area resisten atau pucuk atas. Apa yang terjadi? Nih lihat, jadi kita nggak sembarang, oh buy sell aja. Oh ini lagi naik, kita nge-buy nih. Oh enggak, kita harus lihat juga, oh ini udah di sekitaran area resisten. Artinya harganya sudah mau mendekati all time high-nya. Ya all time high nggak selamanya lah. All time high dalam periode tersebut, dalam waktu tersebut. Bahaya nih, karena harga itu sulit untuk menembus all time high. Tapi sekalinya nembus all time high, biasanya nembus terus. Ya, sama sekali nembus di all time low di periode tersebut ya, biasanya nembus terus ke bawah. Ya, jadi gini, kita lihat, oh ini saatnya buy nih, kebanyakan orang pasti mikir. Tapi lihat dulu kalau gua analisa, oh ini dekat area resisten. Makanya yang gua lakukan adalah kita lihat apa yang terjadi ketika harganya menyentuh area resisten. Kita lihat ya. Short. Boom. Wah, mantul ke bawah. Dia nggak jadi naik ya. Mantul tuh. Waduh. Ketika menyentuh resisten, tadinya kan dikirain ini bakal naik terus. Ternyata nggak, di area resisten. Mantul ke bawah. Nah itulah, di area resisten ataupun support itu biasa sering mantul. Mungkin supportnya di mana ini kalau ngegambarin support. Kemudian cara gambar area support atau resisten gimana? Nah kebanyakan orang banyak salah juga nih. Ngegambarin support atau resisten cuma garis. Padahal support atau resisten itu melambangkan lebih ke arah area, bukan hanya garis. Masa? Karena psikologi manusia itu tidak bergerak seperti robot. Begitu menyentuh harga, oh misalnya harga 1000,00 berarti tinggi ini disebutnya. Enggak. Manusia itu berpikir, oh sekitar harga 1000. Sekitar ya, selalu. Manusia bukan robot. Makanya area support dan resisten lebih baik digambarkan sebagai area, jangan hanya sebagai garis. Nah, kalau kalian mau ngegambar area support atau resisten, ini gimana caranya? Biasa, cek ini ya, candle yang warnanya, nih, gini caranya. Sekarang, ini misalnya ini harga tertingginya ya, harga tertingginya nih. Di sini kan, ini pucuk harga tertingginya. Kalian cek, kalau ngegambar resisten caranya, sebelum candle merah turun, sebelum candle turun lagi, atau sebelum turun drastis, cek candle sebelumnya yang warna hijau. Nah, jadiin seluruh area, atau boleh kalian ambil satu candle terakhir sebelum candle yang mulai jadi merah, turun lagi. Misalnya yang ini nih, ada, nih gue zoom in ya, gue zoom. Misalnya ini nih, ada candle hijau sebelum candle merahnya, kan ini candle merah tuh berarti harganya udah balik turun. Nah, candle naik terakhirnya, yang warna pokoknya kalau di ujung atas berarti candle hijau terakhir, kalau di ujung bawah alias area support berarti candle merah terakhir. Nah, tarik satu candle ini dari ujung ekor atas sampai ujung ekor bawah. Nah, seluruh area itu adalah area ini area resisten. Kalau di bawah berarti area support. Karena ini batas atas berarti area resisten, batas tertinggi. Itu boleh nih kayak gini, ngambil satu candle ya. Satu candle terakhir, yang paling atas. Itu boleh kayak gini. Tunggu. Sorry. Oke. Boleh juga ngambil satu area ini. Karena, lihat. Harganya naik, terus berbalik arah menjadi turun. Sebelum balik arah, dia kan ada area lumayan sideways dulu tuh. Harganya lumayan nyamping ya. Nggak gerak kemana-mana. Nah, satu area candle ini semuanya boleh. Jadi diambil satu candle, satu area ini. Dari
lihatnya di ujung ininya ya, ujung ekor candlenya nih, ekor atas, ekor bawah, ambil semua satu area. Nah, kemudian tarik ke kanan. Biasanya di area tertinggi sebelumnya itu menjadi batas tertinggi di area setelahnya. Itu yang dinamakan dengan resisten alias garis batas tertinggi, garis batas terendah. Konsepnya seperti itu. Misalnya ini tuh konsepnya seperti misalnya lu beli bensin, gue udah bilang beberapa kali. Pertalite ini misal harganya sekarang 10.000. Tapi kalian misalnya Pertalite naik nih, tiba-tiba naik ke 15.000 Pertalite dari 10.000. Saat gue bikin video ini kan 2024 awal ya. Pertalite 10.000. Tiba-tiba naik ke 15.000. Panik dong orang. Misalnya harga bertahan di 15.000 sebulan, tiba-tiba diturunin lagi sama pemerintah ke 10.000. Apa yang akan terjadi di 10.000? Pasti orang borong. Kenapa? Ya orang takut naik lagi dong. Itu yang dinamakan dengan support. Ya, harga terendah sebelumnya. Sekarang kan Pertalite 10.000. Terus 10.000 tiba-tiba naik. Pas turun lagi ke harga terendah sebelumnya, orang pasti borong. Ketika diborong, kalau Pertalite bensin gitu kan harganya udah ditentuin pemerintah ya. Tapi kalau di market kan harganya naik turun tergantung supply and demand, tergantung permintaan pasar. Ketika orang borong di harga rendah, misalnya Pertalite harganya sempat naik ke 15.000 terus diturunin lagi 10.000. Pasti orang borong, ketika borong apa yang terjadi market? Karena banyak yang beli, jadi naik lagi. Nah, itu yang disebut dengan support. Kalau ini kebalikannya resisten. Orang banyak ngejual, harganya turun. Pas harganya naik lagi, balik ke harga tertinggi. Orang takut keburu turun. Jual dulu. Karena banyak orang berpikiran demikian. Oh, jual di harga tinggi, jual. Akhirnya turun. Sebenarnya bukan banyak orang, tapi institusi. Ya, para institusi nggak mau ketinggalan. Ya, mereka juga nggak mau rugi. Semua orang kan nyari untung dari market. Kita harus lebih pintar-pintar aja. Nah, ini pertama. Ya, resisten. Next, kita cari contoh lagi. Nah, ini dia. Orang pasti berpikiran, wih deh, kebanyakan orang, ini candle-nya hijau, ngepam nih, melesat. Berarti saatnya buy. Karena ini naik ke atas, bakal meroket. Orang mikirnya, ini kalau orang-orang yang nggak pengalaman trading, pemula-pemula pasti mikirnya, nih gini. Pasti mikirnya, tunggu ya sebentar. Gue pakai brush. Pasti mikirnya ini, bakal naik ke atas sini. Nah, karena apa? Ini candle-nya aja hijau gini. Tuh lihat. Melesat nih ke atas. Tapi tunggu sebentar nih. Apa yang terjadi? Karena gue udah sebelumnya ngeliat, di sini ada area resisten ya di atas sini. Harus hati-hati. Belum tentu resistennya ditembus. Kalau resistennya ditembus ya bakal naik terus. Tapi kalau nggak ditembus, mantul. Ada indikasi mantul sedikit ya dia bakal mantul ke bawah. Nah, lihat apa yang terjadi setelahnya. Kita play. Bener tuh kan mantul ke bawah. Nah, ini kebetulan marketnya udah habis ya. Karena sekarang sedang libur. Gua rekam video saat ini hari Minggu. Marketnya lagi libur di gold. Tapi ini gua pakai harga kemarin saat hari Jumat ya. Lihat apa yang terjadi, turun karena menyentuh apa? Menyentuh resisten. Orang juga takut harganya ketinggian. Udah jual dulu di atas para institusi. Kalau retail nggak akan gerakin harga. Para institusi udah jual dulu di atas. Mumpung lagi tinggi, jual. Nah, next kita lihat lagi example. Contoh. Nah, ini ada contoh support. Garis batas bawah. Orang sama. Ini harga rendah. Saat mencapai harga rendah, apa yang terjadi? Bakal mikir, saatnya beli. Nggak percaya? Kita lihat. Ini kan kalau orang lihat, candle-nya merah, saatnya sell nih, ke bawah ya. Kita lihat. Orang-orang kalau yang nggak ngerti ini mikir, waduh, candle-nya merah, saatnya sell nih. Padahal apa yang terjadi? Nggak begitu, bosku. Ya, bisa mantul ke atas. Lihat apa yang terjadi. Tek. Waduh, beneran mantul. Ya. Nggak jadi ke bawah. Tapi jangan salah, sekali support ditembus, itu bisa longsor terus. Karena apa? Udah mikir, orang mikir, waduh, harga terendah sebelumnya ditembus. Bisa turun terus nih orang mikirnya. Wah, jual dulu sebelum nanti terlalu murah. Karena kan semakin nilainya rendah, orang juga jadi rugi yang pegang barangnya terus. Kalau dalam mata uang ini yang pegang euro terus,
rugi. Ya makanya buruan dia beli euronya. Ketika mencapai support, orang bakal berpikir, wah ini kan udah rendah. Saatnya mantul nih ke atas. Karena gue juga mau beli di harga terendah. Tapi kalau support ditembus, apa yang akan orang terjadi? Kalau support ditembus, dia biasanya akan terus turun dengan drastis, malah tambah kencang turunnya. Kenapa? Karena orang-orang pada mikir, terus bukan hanya orang-orang, institusi juga pada berpikir, kalau ini supportnya ditembus, bakal turun terus, buruan jual euronya jadi US dollar. Ah, itu dijual euronya, apa yang terjadi? Harga euronya semakin anjlok karena kita sedang melihat market ini euro USD ya. Nah, seperti itu. Nah, itu yang pertama ya, cara baca pergerakan bandar dengan area support dan resisten. Yang kedua, gimana cara baca pergerakan bandar? Oke. Nih, gua kasih lihat dulu. Yang kedua adalah dengan melihat area imbalance. Apa itu imbalance? Imbalance adalah sebuah area di mana harganya naik atau turun terlalu cepat. Jadi gini, ya, imbalance sesuai namanya ketika ada imbalance dalam demand. Berarti demand pembeliannya atau penjualannya nggak seimbang. Antara terlalu banyak yang beli atau terlalu banyak yang jual. Akhirnya banyak orang yang mau beli ketinggalan. Nggak bisa dapat harga murah, atau mau jual ketinggalan. Nggak bisa dapat harga tinggi. Harganya keburu turun. Nah, seperti yang gua akan kasih contoh. Di sini ada imbalance terlalu banyak pembeli ya. Terlalu banyak pembeli. Nah, institusi biasanya akan beli di harga-harga imbalance. Contoh nih kayak gini. Imbalance tuh ngelihatnya di mana? Jadi dari ujung ekor candle pertama sama candle ketiga, kalau ada gap, itu disebut area imbalance. Contoh di sini, candle ketiganya kan ujungnya di sini. Candle pertama ujungnya di sini. Nih, pertama, kedua, ketiga ya candlenya ini. Antara ujung candle pertama dengan ujung candle ketiga. Nah, ini disebut area imbalance. Nah, di area imbalance ini para institusi biasanya masuk ke dalam market antara entry buy ataupun sell. Ya, mereka antara membeli atau menjual. Kenapa demikian? Karena gini, di area imbalance ini sebenarnya adalah area di mana orang-orang banyak mau beli, tapi kelewat karena marketnya bergerak terlalu cepat, sehingga ketika harga menyentuh area imbalance tersebut, banyak orang biasanya akan ikutan membeli atau menjual. Dan market juga ketika terjadi imbalance, biasanya cenderung untuk bergerak ke arah imbalance tersebut. Ya, jadi ibaratnya ini imbalance nih, kelewat nih marketnya. Teng. Biasanya marketnya sering akan reversal menjemput ke area imbalance. Kenapa? Karena itu. Orang itu sebenarnya banyak yang mau membeli atau menjual di area imbalance ini, tapi karena adanya imbalance atau ketidakseimbangan pembeli dan penjual, antara terlalu banyak pembeli ataupun penjual, sehingga harganya gerak terlalu cepat, padahal orang banyak yang mau beli di harga tersebut. Ketika orang banyak yang mau beli di harga tersebut, gimana? Ya, orang akan menunggu. Ya, orang akan menunggu sampai harganya menyentuh area imbalance tersebut, barulah dia akan membeli ataupun menjual. Yang terjadi apa? Biasanya di area imbalance, kalau kelewat nih, kalau misalnya naik terlalu cepat, biasanya market akan melakukan pullback. Ya, pullback ke area imbalance, kemudian melanjutkan trennya. Kalau ini kan lagi naik, pullback ke area imbalance, terus melanjutkan trennya. Ya, kenapa demikian? Karena di area imbalance itu, para institusi, dia akan membeli yang tadinya kelewat ya, institusi yang kelewat nggak sempat beli di harga sini, nggak sempat beli kan, kelewat, harganya naik terlalu cepat. Karena dia akan menunggu, dia pengen belinya di harga sini. Menunggu ketika market menyentuh harga tersebut, mereka para institusi akan membeli. Kemudian kalau institusi membeli, apa yang akan terjadi? Market lanjut naik. Makanya ini melesat ke atas. Kalau imbalance sell gimana? Arah downtrend ya sama, cuman kebalikannya ya. Kita lihat, ini kan market sempat naiknya terlalu cepat, makanya dia banyak institusi pada nunggu sampai market turun lagi. Pas sudah nyampe di imbalance, pada masuk membeli, kemudian ya memang sempat sideways dulu sebentar, para institusi sedang akumulasi. Ketika masuk uang yang cukup besar, terus membeli pasangan Euro USD ini, kemudian harganya menjadi naik.
Nah, itu yang terjadi. Ya, makanya kita penting harus bisa identifikasi area imbalance ini. Karena kita tahu di area imbalance ini banyak institusi yang masuk ataupun keluar dari market. Entry buy ataupun entry sell. Seperti itu. Ya, di imbalance juga sama. Biasanya kalau area imbalance disentuh, market akan mantul sama seperti support resistance akan mantul. Di area imbalance itu kurang lebih mirip ya ciri khasnya ketika menyentuh area imbalance. Kalau area imbalance-nya disentuh, biasanya akan mantul ya marketnya. Tapi sekalinya ditembus, sama seperti area support ataupun resisten, sekalinya ditembus, biasanya akan nembus terus. Makanya kalau udah ada indikasi marketnya mau mantul nih, mendingan kita ya lihat. Misalnya kayak gini, area imbalance-nya sempat disentuh, karena ini trennya sedang uptrend, ini tadi pullback ya ke area imbalance sedikit, tapi ini udah ada ciri-ciri marketnya akan mantul. Makanya kalau gua biasanya di area imbalance kayak gini, karena ini area imbalance-nya adalah area imbalance buy ya, maka begitu marketnya nyentuh ke area imbalance, biasanya gua akan open posisi buy. Seperti itu ya. Nah, kalau kalian mau belajar trading lebih lengkap, di mana nih? Atau kalian mau mulai trading, di mana yang paling enak? Paling lengkap dan dibimbing dari nol sampai mahir. Paling lengkap, paling bagus, paling enak itu ada di Ken Wilbowo FX. Linknya di deskripsi dan paling murah juga karena gratis. Bukan hanya dapat edukasi, bisa dapat signal juga dari tim analis KFX, bisa dapat custom indikator dari tim KFX yang profesional, bisa dapat juga diskon trading fee di berbagai broker yang teregulasi seumur hidup. Terakhir bisa dapat salah satu grup komunitas paling aktif yang ada di Indonesia, komunitas trading ya. Belajar bersama itu terbukti lebih efektif dibanding belajar sendirian. Oke, jadi kalian kurang apa lagi, itu semua gratis karena lagi promo, linknya ada di deskripsi. Kalau lagi nggak promo mahal, bisa sampai 1 juta harganya, makanya buruan. Ribuan orang udah berhasil, tinggal giliran kalian. Oke, buruan sebelum promo habis. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng. Thank you semua, dan salam cuan.